Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya sudah lama tidak membuat tutorial ya, beberapa waktu lalu karena ada kesibukan dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial lagi ya. Mumpung ada waktu kosong, jadi saya coba sempatkan untuk membuat tutorial lagi ya. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Hidayah Kasih Laboratory, silahkan bisa klik subscribe, like, dan share ya, agar informasi-informasi yang bermanfaat atau ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel YouTube ini bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial yang masih sama ya, masih berbasis microcontroller STM32. Dan pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya kita dapat menggerakkan servo ya, dapat mengatur putaran servo. Oke, langsung saja. Di sini kita klik sebentar ya, kita klik new, lalu ke project ya, STM32 project, sorry. Kita tunggu dulu. Ya, oke ya. Baik, di sini saya akan menggunakan microcontroller STM32F401 CCU6. Nah, ini. Oke, kita pilih yang CCU6 ya. Oke, CCU6. Kita klik next. Di sini kita sudah tutorial 5 yang terakhir, maka yang di sini adalah tutorial 6. Ya, jadi servo ini dapat kita kendalikan atau dapat kita akses dengan menggunakan peripheral timer yang ada di dalam microcontroller STM32 ya. Maka pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang timer gitu ya, timer PWM servo gini ya, karena kita akan menggunakan timer untuk mengakses PWM ya, dimana PWM ini nanti dapat kita gunakan untuk mengendalikan servo teman-teman ya, karena servo ini dia berbasis PWM cara kerjanya. Nah, kita klik next. Oke, klik finish. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini sudah keluar jendela atau tampilan konfigurasi microcontrollernya. Yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan ya, di menu system core, sistemnya ini kita pilih yang serial wire. Sudah, lalu RCC-nya kita jadikan menjadi ini ya, HSE-nya menjadi crystal or ceramic resonator. Lalu ya, saya rasa sudah selesai ya kalau setting sistem core-nya. Baik, lalu kita akan melakukan konfigurasi timer. Nah, di STM32F401CCU6 ini ada banyak sekali timernya ya. Ada timer 1, 2, 3, 4,
5, 9, 10, dan 11. Nah, timer-timer ini dapat kalian pelajari atau pahami dengan cara silahkan kalian bisa mencari ya di Google dokumen dari STM32F401. Jadi si microcontroller STM32F401 ini punya dokumen ya. Yang pertama itu dokumen datasheet. Nah, datasheet ini adalah dokumen yang berkaitan tentang spesifikasi yang dimiliki oleh microcontroller STM32F401 CCU6 ini ya. Nah, selain ada datasheet, akan ada dokumen lain yaitu reference manual. Nah, reference manual ini adalah dokumen yang isinya berkaitan tentang register seperti itu ya, ADC, timer, dan lain-lain yang berkaitan dengan cara kerjanya masing-masing peripheral gitu ya, dan juga distribusi clock dari STM32F4 ini seperti apa gitu ya, bagaimana cara menggunakan PWM, bagaimana cara mengakses timer, bagaimana cara mengakses serial, dan lain-lain itu menggunakan reference manual. Jadi dua dokumen itu adalah dokumen penting yang bisa kalian gunakan untuk menjadi dasar bagaimana kita bisa menggunakan microcontroller ini. Baik, di sini ada timer 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Nah, di sini saya akan menggunakan timer 3 ya. Jadi sebenarnya banyak penjelasannya tentang timer 1 itu apa, timer 2 apa, timer 3 apa, itu ada di reference manual. Jadi timer itu terbagi menjadi 3 ya kalau tidak salah di microcontroller berbasis STM32 ini. Nah, jadi timer itu ada yang berfungsi sebagai time based generator atau dia fungsinya hanya sebatas untuk mengakses atau dapat digunakan sebagai time base saja, atau ya bisa kita gunakan untuk timer saja gitu ya, sistem pewaktuan. Lalu yang kedua ini bisa sebagai general purpose timer. Nah, timernya ini bisa digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, dan ada advance timer gitu ya. Jadi timer yang berbasis advance timer ini ya lebih dari sekedar time based generator dan general purpose timer gitu. Itu untuk yang advance timer. Nah, di timer 3 ini saya gunakan ya, kita klik internal clocknya. Nah, lalu channel 1 ini kita pilih yang PWM generation di channel 1. Jadi nanti kita akan menggunakan timer 3 di channel 1. Nah, timer 3 channel 1 itu ada di mana? Nah, jadi ada di sini, di PA6 ya. Ini adalah pin timer 3 channel 1. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai channel 2 bisa. Nah, maka kita klik PWM generation channel 2. Nah, ini ya. Channel 2-nya di sini ada di timer 3 channel 2, ada di pin A7 ya, atau port A7 di sini. Nah, untuk kali ini saya menggunakan satu servo, jadi saya tidak perlu menggunakan timer yang lain. Nah, di sini saya menggunakan timer 3 di channel 1. Sebagai acuan, ini di sini saya sudah menyambungkan atau menghubungkan kabel ya yang terhubung dengan servo. Di sini saya menggunakan servonya pakai merek Hightech dengan seri HS646WP. Ya, jadi servo saya ini di sini dia ini digunakan untuk biasanya untuk underwater ya, karena dia seri yang waterproof. Jadi HS646WP ini servo yang saya gunakan, yang sudah saya hubungkan dengan microcontroller di sini. Nah, tegangan yang digunakan untuk servo ini standarnya 5 volt ya teman-teman, sehingga pastikan tegangan yang disuplai atau yang dihubungkan ke servo ini adalah tegangan 5 volt ya, karena di pin di STM32 ini ada yang 3,3 volt gitu ya. Jadi pastikan servonya terhubung dengan tegangan 5 volt.
Nah, makanya di sini saya sambungkan dengan USB Type-C yang terhubung ke USB-nya laptop agar bisa menghasilkan tegangan 5 volt. Dan yang di sini ini ada ST-Link downloader. Oke, jadi seperti ini. Lalu ya. Oke, lalu NVIC settingnya saya aktifkan dulu. Nah, di parameter setting, baik. Oke, nah di NVIC setting ini saya nyalakan timer 3 global interrupt-nya. Baik, pada saat kita menggunakan timer, maka hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menentukan frekuensi timernya. Karena kalau kita lihat ya, jadi di sini saya punya dua datasheet. Yang pertama adalah datasheet dari servo HS646WP gitu ya. Nah, bentar saya cek dulu. Oke, aktif. Nah, di sini saya menggunakan salah satu datasheet dari HS646WP dan juga datasheet dari SG90. Jadi servo ini yang sering kita temui mungkin ya, khususnya bagi yang suka buat project-project atau mini project. Biasanya kalau menggunakan servo itu ya servo yang Tower Pro ini ya, micro servo 9G ya, mungkin karena harganya itu juga murah ya dan banyak yang jual seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi servo ini sebenarnya bekerja berdasarkan timer atau berdasarkan PWM, bisa kita lihat di sini. Nah, ini jadi servo itu bekerja di frekuensi 50 Hz ya teman-teman ya. Dia bekerja di frekuensi 50 Hz. Oke, saya catat dulu. Nah, frekuensi servo itu bekerja di 50 Hz. Baik. Nah, dari 50 Hz yang digunakan oleh servo, kalau kita baca di sini di keterangannya ini, saya kalau pakai speknya Tower Pro Micro Servo 9G, dia ini posisi nolnya itu berada di 1,5 milisecond pulse ya dari sini. Nah, dari sini ini adalah pulse-nya. Nah, posisi 0 dia berada di 1,5 milisecond, lalu dia berada di sudut 90 derajat ketika diberi frekuensi 2 milisecond atau pulsa 2 milisecond, dan dia akan menjadi minus 90 derajat ketika diberikan sinyal sebesar 1 milisecond ya. Nah, ini sebenarnya kembali ke fisika ya, dimana frekuensi itu kan sama dengan 1/T, lalu T sama dengan 1/F. Nah, nih dasarnya dari sini. Oke, kita menggunakan microcontroller ya. Kita menggunakan microcontroller STM32 nantinya akan memanfaatkan timer agar timer ini bisa menghasilkan frekuensi sebesar 50 Hz di sini. Ya, nah ini kita harus tahu kristal yang kita gunakan ini berapa Hz seperti itu, sehingga kita nantinya akan mengutak-atik ada rumusnya untuk menghasilkan frekuensi 50 Hz. Oke, kita kembali ke sini. Nah, baik. Jadi kita menginginkan frekuensi servo sebesar 50 Hz. Nah, frekuensi servo ini dapat kita cari ya dengan cara clock microcontroller gitu ya, dibagi dengan, nah ini kalau dari rumusnya STM32 ini rata-rata seperti ini ya. Jadi ada yang namanya prescaler plus 1 gitu ya.
Dan ini adalah auto reload registernya di plus 1. Nah, kenapa ini ada 1? Karena dia ini timernya kalau misalkan kita isikan ya, misalkan prescalernya kita isikan dengan 0 dan AR-nya kita isikan dengan 0, nah maka dia akan bernilai 0 tambah 1, 1 dikalikan dengan 0 ditambah 1, 1, maka 1 dikalikan 1 sama dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan kalau dibagi dengan 1 maka clock microcontrollernya ya, atau ya, maka dia akan bernilai clock sebesar clock microcontroller. Di frekuensi servonya ini sama dengan clock microcontroller. Jadi kalau misalkan clock microcontrollernya 25 MHz dengan prescalernya 0 dan ARR-nya 0, maka frekuensi keluarannya sama 25 MHz. Dan kenapa ini bernilai 1? Ya, jadi agar tidak dibagi dengan 0, karena kalau dibagi dengan 0 itu nanti timernya akan mati gitu ya, jadi nggak bekerja. Makanya dia nilai defaultnya akan ada 1 di mikronya. Baik, lalu bagaimana cara kita menghasilkan frekuensi sebesar 50 Hz? Nah, frekuensi 50 Hz itu dapat kita cari dengan cara seperti ini ya. Oke, ini saya tulis lagi. Di sini adalah prescaler. Nah, dibagi ini juga ARR. Oke. Nah, untuk mendapatkan 50 Hz, jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa frekuensi yang kita gunakan di berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita gunakan 25 ya. Ini standarnya 25. Nah, lalu kita pilih yang HSE. Saya pilih saja yang HSE di sini. Oke, maka di sini high speed clock-nya adalah 25 MHz. Baik, kita tulis HCLK ya, mengikuti ini ya. Di sini adalah 25 MHz. Nah, lalu berikutnya kita perlu mengetahui kita harus menghasilkan frekuensi berapa untuk menghasilkan 50 Hz ini ya. Kita harus mengisi prescalernya berapa dan ARR-nya berapa gitu ya. Nah, kita coba ke kalkulator. Oke. Nah, 25 MHz berarti ada 25 juta ya. Dibagi dengan 50. Nah, ini 500.000. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan frekuensi servonya bekerja di 50 Hz, maka frekuensi servo ini sama dengan HCLK per, nah tadi kan kita butuh pembaginya dengan prescalernya itu dengan 500.000. Nah, sebenarnya 500.000 ini adalah gabungan antara prescaler dan ARR gitu ya. Sehingga kita bisa menjadikan prescalernya ini sama dengan 500. Lalu untuk ARR-nya kita isi dengan nilai 1000. Nah, sehingga nanti karena prescalernya di sini plus 1 ya, agar dapat menghasilkan nilai yang benar-benar 500, maka kita tidak perlu menuliskan 500 full di sini ya. Kita tidak perlu menuliskan 500 di prescaler, tetapi cukup diisikan dengan 499 plus 1 dikalikan dengan ARR-nya. Karena ARR-nya butuh 1000, maka kita bisa menulisnya dengan 999 plus 1 ya. Nah, HCLK-nya tadi kan 25 MHz ya.
Nah, HCLK-nya ini 25 MHz. Jadi nanti sama dengan 25 MHz dibagi dengan 500 dikalikan dengan 1000 ya. Baik. Nah, kalau kita perhatikan dari konfigurasi yang ada di STM32Cube IDE ini di sini. Nah, prescalernya ini nggak ada tulisan +1 gitu ya. Tidak ada tulisan +1 karena +1 ini sudah otomatis di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tulis prescalernya 0, jadi 0 ini udah di sini gitu loh. Nah, ini udah 0. Seperti itu ya. Nah, maka untuk membuat dia jadi 500, kita cukup tulis gini aja. Kita bisa tulis 499 ya, atau kita bisa menulisnya dengan 500 kurangi 1 gitu ya. Bentar, saya cek dulu. Oke, masih jalan. Nah, setelah kita tulis seperti ini sudah menentukan prescaler ya. Kita sudah menentukan menulis prescaler dengan prescaler 500 di sini. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita akan mengisikan nilai auto reload-nya dengan nilai 1000. Nah, nilai auto reload 1000 maka kita tulis di sini ya. Nah, ini auto reload register ini kita isikan dengan 1000 minus 1 ya. Oke, ini sudah selesai ya, seperti ini. Maka berikutnya kita cek lagi untuk sistem core-nya apakah sudah sesuai. RCC-nya sudah kristal, sistemnya menggunakan serial wire. Oke, sudah. Lalu timer 3 kita menggunakan prescalernya 500, lalu ARR-nya ada di 1000, sudah PWM mode ya. Oke ya, lalu NVIC-nya kita aktifkan. Oke, saya rasa ini sudah sesuai ya, maka kita lanjut save saja. Nah, baik. Lalu berikutnya adalah kita perlu mengetahui bahwa servo ya, servo dapat bekerja dari rentang kalau kita cek di datasheetnya ini dari rentang berapa ini 1 milisecond ya, yang paling kecil 1 milisecond sampai 2 milisecond. Oke, kita tulis dari rentang 1 milisecond sampai 2 milisecond ya. Nah, tapi setelah observasi setelah saya melakukan beberapa kali percobaan, ternyata beberapa servo itu nggak cocok dengan memberikan nilai 1 milisecond hingga 2 milisecond. Rata-rata yang saya gunakan di sini, jadi saya sudah menggunakan dua jenis servo. Nah, jadi servo yang pertama adalah servo Tower Pro dan servo high tech ini ya. Nah, hanya saja tadi servo saya yang Tower Pro itu agak trouble ya, lalu saya gunakan yang servo high tech. Nah, tapi untuk timing atau duty cycle-nya ini kita nanti bermainan dengan duty cycle. Nah, duty cycle yang cocok itu antara 0,5 milisecond sampai 2,5 milisecond ya. Ini setelah saya melakukan beberapa kali percobaan. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita 50 Hz ya. Jadi 50 Hz ini sama dengan 20 milisecond gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, 50 Hz sama dengan 20 milisecond. Nah, dari 20 milisecond ini kita hanya butuh 0,5 milisecond hingga 2,5 milisecond saja untuk menggerakkan servo dari 0 derajat ke 180 derajat. Baik, caranya bagaimana untuk membuat
servo ini dapat bergerak gitu. Nah, yang pertama kita harus mengaktifkan terlebih dahulu timernya. Timer hal tim start ya. Kita cari yang hal tim PWM. Tim PWM start ya. Kita cari yang PWM. Nah, ini. Nah, lalu kita akan menggunakan timer berapa? Karena kita menggunakan timer 3, maka kita gunakan tim 3 ini. Nah, channelnya kita bisa melihat kembali di sini. Channel yang kita gunakan tuh ada di channel berapa? Nah, ini ada di channel 1. Jadi yang kita gunakan adalah timer 3 channel 1. Sehingga kita tulis tim channel 1. Nah, udah, jangan lupa di save. Baik, berikutnya adalah kita akan menjalankan servonya di sini. Nah, di sini kita bisa menuliskan htim 3 instance CCR 1 sama dengan. Nah, sama dengannya ini adalah nilai pulsanya. Bagaimana cara kita menentukan nilai pulsa gitu ya? Nah, di sini kita perlu memperhatikan ARR kita di sini 1000 ya. Jadi kita tulis di sini. Kita punya ARR-nya ya, di sini ARR-nya 1000 dan prescalernya 500. Oke, kita biarkan saja yang prescaler. Kita nanti akan menggunakan ARR ya. Kita akan berbasis ARR. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk dapat menggerakkan servonya ini ada di 0 derajat, maka dia harus diberikan pulsa sebesar 0 ya, pulsa sebesar 0,5 milisecond. Nah, 0,5 milisecond ini didapat dari mana? Nah, didapat dari 0,5 dibagi dengan 20 ya. 0,5 milisecond dibagi 20 milisecond dikalikan dengan 1000. Karena kita akan melakukan setting ARR-nya nih dinilai berapa nantinya gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Kita coba kita pakai kalkulator aja. Nah, 0,5 dibagi 20 dikalikan 1000. Nah, ini ada di 25. Ya, ini ada di 25. Berarti kita dapat mengisinya dengan nilai 25. Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan dari servo ini sekarang tuasnya berada di atau mengarah ke kanannya. Nah, nanti 0 ini harusnya berada di sisi sebelah kiri. Oke, kita coba. Kita harus build terlebih dahulu. Nah, kita upload. Nah, kita gunakan tutorial 6 timer PWM servo debug. Oke, klik OK. Oke, ya. Jadi sudah bisa ya. Dia sudah bisa bergerak ke sisi sebelah kiri. Sudah berputar ke sisi sebelah kiri. Hanya saja dia posisi tuasnya agak miring ya. Nah, tidak bisa lurus gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen memposisikan tuasnya ini lurus gitu ya, maka ya kita harus melakukan tuning di sininya saja. CCR 1 ini coba saya kasih nilainya, saya beri nilai 35 gitu ya. Nah, ini kita build terlebih dahulu, lalu kita upload programnya. Nah, oke. Ini sudah lumayan ya teman-teman ya. Ini kira-kira kelihatan nggak ya di Oke, kelihatan ya. Nah, jadi ini sudah ya. Berarti 35 ini adalah nilai agar
posisi servo 0 derajat. Oke gitu ya. Lalu kalau misalkan kita ingin di 90 derajat, kita juga perlu tahu batas atasnya berapa. Jadi kalau misalkan tadi servonya ini ada di 2,5 milisecond. Oke, sebentar, kita coba dulu yang 2,5 milisecond ya. Nah, servo 180 derajat ini pulsa sebesar 2,5 milisecond. Mana kita membagi 2,5 milisecond dibagi dengan 20 milisecond dikalikan dengan 1000. Ini tadi kita butuh 25 ya, cuman kita revisi menjadi 35 agar tepat di 90 derajat 0 derajat, sorry. Oke, ini sama dengan, kita kalkulator lagi, kita delete. Nah, 2,5 dibagi dengan 20 dikalikan dengan 1000, maka dia akan membutuhkan nilai CCR sebesar 125. Baik, kita coba sekarang. Ini kita copy, kita paste, ini kita komen. Nah, ini kita isi dengan nilai 125. Posisi servo 180 derajat. Kita build, lalu kita upload. Oke, jadi dia sudah berada di posisi 125 ya. Kita kasih nilai CCR nya 125 dan dia berubah ke 180 derajat. Oke, berarti kalau misalkan kita ingin ada di posisi 90 derajat, ya berarti kita cari titik tengahnya gitu ya. Misalkan titik tengahnya di sini. Coba aja kita coba di 5 gitu ya. Posisi servo 90 derajat. Yuk, kita build terlebih dahulu. Lalu kita upload. Ya. Oke, ini ya. Ini 75 agak miring, coba kita jadikan 80 gitu ya. Kita upload. Ya. Oke, ya, saya rasa udah cocok ya. Ini diisi dengan 80, dia sudah berada di 90 derajat. Ya, jadi kita bisa melakukan program sweeping gitu ya. Ini kita kasih hold delay gitu ya. Saya kasih 1 sekon. Oke. Kita build. Kita upload. Nah, ini ya. Nah, ini bisa diperhatikan bahwa servonya sudah bisa berputar dari 0 ke 180 derajat ya. Oke, ini seharusnya berada di sini nih.
Jadi ini. Oke, kita upload lagi. Ya, udah ya. Berarti kita sudah berhasil menggerakkan posisi servo berdasarkan nilai CCR ini. Nah, ini seperti ini ya, Hatim 3 instance CCR1 sama dengan sekian ini bisa kita buatkan ke dalam fungsi. Baik, kita coba buat fungsi ya. Nah, kita buat di sini void set servo pulse gitu ya. Nah, ini adalah integer pulse. Oke. Nah, ini buat program di sini aja. Ini sebenarnya prototype, dicoba kita buat prototype saja. Nah, oke, kita buat di bawah sini. Kita cari ini ya. Jadi void set servo pulse ini isinya adalah Hatim 3 instance CCR1 ini sama dengan pulse ya. Oke, sekarang kita coba kita ke atas lagi. Oke, ini saya komen dulu. Kita coba set servo pulse. Nah, ini kita kasih 35 gitu ya. Nah, kita beri delay sebesar 1000. Nah, 35, lalu ini kita beri nilai 80. Nah, lalu ini kita beri nilai 125. Sorry, ini bukan ini tapi delay. Oke, kita upload. Ya, jadi sudah bisa ya, servonya sudah bisa berubah dari 0, 90 dan 180 derajat. Nah, berikutnya saya coba bagaimana mengkonversikan gitu ya, mengkonversikan yang awalnya kita perlu memberikan nilai CCR 35, 80, 125 untuk mengubah posisi servonya dari 0 menuju ke 90 derajat dan ke 180 derajat. Nah, agar lebih mudah biasanya kita bisa menggunakan satuan derajat gitu ya untuk menentukan posisi servonya ini di sudut berapa. Nah, di sini saya sudah membuat fungsi. Jadi kita butuh ini ya. Kita butuh long map. Nah, ini kita buat prototipenya dulu di sini. Void long map. Nah, ini kita cut Ctrl X ya. Nah, ini di koma. Oh sorry. Ini kita copy lagi. Nah, lalu ini saya hapus. Kita masukkan ke program yang paling bawah di sini. Nah, ini fungsi map ini seperti yang ada di Arduino ya, untuk mengkonversi kalau misalkan yang awalnya nilai 0 sampai 1023 untuk analog itu bisa diubah menjadi 0 sampai 255, itu pakai fungsi map. Nah, untuk berikutnya kita gunakan void set servo position. Nah, ini oke ya. Nah, di sini void set servo position ini nanti kita dapat mengisikan dengan nilai 0 sampai 180 derajat ya.
Nah, di sini nilainya yang kita map apa? Position. Nah, dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 180. Nah, dari nilai apa? Nah, nilai ini adalah nilai CCR yang tadi nih, yang ada di sini. Ya, yang paling kecil adalah 35 untuk 0 derajat, dan yang paling besar adalah 125 untuk 180 derajat. Maka di sini dapat kita ganti ya. Nah, ini dengan 35. Kita ganti dengan 125. Jangan lupa ini perlu dibuatkan prototype. Nah, ini saya copy. Nah, ini perlu diletakkan di bawah sini. Baik, sudah. Kita coba hapus saja semuanya di sini. Oke, kita panggil set servo position, misalkan di 0 gitu ya. Nah, kita coba build terlebih dahulu. Oke, tidak ada error. Coba kita upload. Ya, benar ya. Dia sudah berada di posisi 0 derajat. Ya. Nah, lalu kalau kita jadikan 90 derajat, kita build. Kita upload. Ya, sudah berada di 90 derajat. Lalu kita set di 180 derajat, kita build. Oke, kita upload. Oke. Ya, jadi fungsi set servo positionnya sudah bisa kita gunakan untuk menggerakkan servo dari 0 derajat hingga 180 derajat. Maka dari tutorial ini dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan dengan menggunakan timer ini dapat bekerja untuk menggerakkan servo. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman dalam menggunakan timer ya dalam mengakses servo. Jadi pastikan yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengacu pada datasheet masing-masing servo. Misalkan kalian menggunakan servonya high-tech, itu datasheetnya seperti apa, servo dari merek Tower Pro itu spesifikasinya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, itu yang perlu diperhatikan karena nanti akan berpengaruh pada perhitungan timer yang akan kita konfigurasikan. Nah, lalu yang kedua adalah kalian perlu mengutak-atik sendiri karena terkadang datasheet itu ketika kalian coba di servo kalian itu nggak sesuai gitu ya. Nah, ternyata di datasheet dia 0 derajat berada di 1 milisecond, tetapi pada kenyataannya 0 derajat itu berada di 0,5 milisecond seperti itu. Nah, itu harus dipastikan kembali karena perlu ini ya, check and recheck lagi gitu ya. Silahkan kalian sesuaikan. Nah, lalu nanti kalian perlu paham bagaimana cara mengisikan CCR-nya tadi ya. Nah, untuk mengisikan nilai 35, 80, 125 itu dari mana ya. Jadi untuk menentukan CCR-nya itu didapatkan dari ini ya. Nah, dari timing kerjanya si servo. Nah, tadi kan timingnya itu dari 0,5 milisecond sampai 2,5 milisecond. Nah, ini berdasarkan datasheet masing-masing servo gitu ya. Silahkan diperhatikan. Nah, jadi ini adalah fungsi yang nanti bisa kalian gunakan untuk menggerakkan servo.
Oke, kalau dirasa sudah paham, saya rasa untuk video tutorialnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti saya akan mencoba untuk membuat tutorial-tutorial yang lain, dan semoga tutorial pada video kali ini bermanfaat. Selamat belajar dan selamat bereksplorasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.